Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Nabiyina Habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, yang pertama, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan penuh kita sudah melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Ini giliran kita memasuki hari raya Idul Fitri. Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman taqwahu yazid. Bukanlah takwa itu, bukanlah id, bukanlah bagi orang yang bajunya baru. Akan tetapi id ialah bagi orang-orang yang takwanya bertambah. Hal ini sebagaimana sudah kita ketahui bersama Bapak dan saudara sekalian, bahwa kita di bulan puasa itu melaksanakan puasa ialah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Banyak hal yang menyebabkan kita harus bersyukur kepada Allah. Kondisi kita, negara kita yang sedang dilanda pandemi, begitu sulitnya kita berkumpul. Kita juga jauh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di Mekah, kita di Indonesia sini. Nabi Muhammad hidup di tahun 1443. Kita hidup di tahun 1443. Ada jarak yang sangat panjang sekali, tapi kita dengan izin Allah dapat rahmat Allah. Kita memeluk Islam. Maka di kesempatan kali ini Bapak dan Ibu saudara sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mari kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu saudara sekalian, sejenak mari kita merogoh kembali sanubari kita. Mungkin selama setahun ini kita disibukkan dengan hiruk pikuk kehidupan kita. Kita yang ada di perantauan sibuk, kita yang ada di rumah juga sibuk. Sebulan penuh Allah mengerim kehidupan kita dengan menjalankan ibadah. Kemudian finishnya kita melaksanakan zakat fitrah supaya sempurna puasa kita. Dan di pagi ini mari kita kembali merogoh sanubari kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Hakikatnya kita manusia, secara fisik kita ini hewan, termasuk Homo sapiens. Secara rohani kita juga punya ruh, sama dengan hewan-hewan itu juga punya ruh. Manakala ruh sudah keluar dari tubuh kita, kita menjadi bangkai. Tetapi bedanya kita dengan hewan ialah kita mempunyai jiwa, mempunyai nafsu. Kita kalau merogoh kembali nafsu kita tahu bahwa di Al-Quran itu ada kisah dua orang malaikat yang karena dia penasaran kenapa manusia kok dihormati oleh malaikat, maka Allah kemudian memberi dua malaikat ini nafsu, dan setelah itu dia diturunkan ke dunia. Ternyata dua malaikat ini malah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Maka Bapak dan Ibu saudara sekalian, mari kita sejenak
kita merogoh diri kita. Dalam Al-Quran ada beberapa nafsu yang patut kita telaah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kalau dalam ilmu tasawuf tingkatan nafsu itu ada 7. Dalam ilmu tasawuf nafsu yang paling utama adalah jiwa an-nafsul kamilah. Tapi dalam kesempatan ini kami cuma menyitir 4 buah nafsu yang jelas-jelas ada ayatnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ini dalam rangka mari kita merogoh diri kita dan kita nanti bisa mempraktekannya. Satu, yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian, yang dinamakan dengan nafsu amarah bisu. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membiarkan jiwaku untuk melaksanakan dirinya sendiri, melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku amat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, konteks ayat ini adalah kisah Nabi Musa yang saat itu tinggal di rumah pembesar Mesir. Nabi Yusuf saat itu tinggal di rumah pembesar Mesir. Nabi Yusuf kita kenal betapa gantengnya beliau. Maka sebagai manusia, tuannya ini yang dikenal kemudian dengan Siti Zulaikha ini kemudian naksir Nabi Yusuf. Kita bayangkan di sebuah rumah kemudian hidup berdua, setiap hari bergaul. Maka Siti Zulaikha ini sebagai wanita normal ingin mengajak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari dari belakang, kemudian Nabi Yusuf ditarik bajunya. Kemudian tersiar fitnah di masyarakat itu bahwa Siti Zulaikha naksir pembantunya. Betapa rendahnya itu di kalangan pejabat, di kalangan bangsawan-bangsawan Mesir itu amat rendah. Maka dari sana kemudian Siti Zulaikha berusaha mensucikan dirinya dengan cara apa? Membuktikan bahwa Yusuf yang dicintai itu bukanlah sembarang orang. Nah, yang patut kita telah di sini dan ialah sifat Nabi Yusuf ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Nabi Yusuf saat itu sedang remaja. Ini bagi adik-adik remaja yang sedang menginjak balik, jangan biarkan nafsu kamu, nafsu kita semuanya ini liar. Kita cinta lawan jenis itu sebuah hal yang wajar, tapi jangan sampai liar. Maka harus ditata. Nah, selama sebulan penuh kita sudah berpuasa. Insya Allah dengan itu nanti nafsu kita menjadi nafsu yang tertata. Mudah-mudahan kita semuanya lebih bertakwa lagi. Nafsu yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah ini kadang mendapat bisikan kejahatan, tapi bola balik kadang juga terpengaruh dengan kehidupan dunia. Ini balik terpengaruh kehidupan kebaikan. Jadi antara baik dan jahat bolak balik. Ini nafsu mulhimah. Ini dalam Al-Quran disebutkan surat Asy-Syams, Bapak Ibu saudara sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai manusia normal seringkali bergaul dengan siapapun. Manakala kita bergaul dengan orang-orang yang baik, kita akan mendapat bisikan-bisikan kebaikan lebih banyak.
kita akan mendapat teguran-teguran manakala kita melaksanakan kejelekan. Tapi sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, teman-teman yang kurang baik, kita akan senantiasa mendapat bisikan-bisikan kejahatan. Syukur kalau kemudian kita kuat mental kita, dimanapun kita mendapat ilham untuk kebaikan, maka beruntunglah orang yang model ini. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang bermental lemah, pribadinya lemah, gampang terpengaruh, maka selayaknya kita ini melihat siapa teman kita, siapa orang yang saling bergaul dengan kita. Jika kita bergaul dengan orang baik, kemungkinan besar kita akan lebih banyak mendapat kebaikan. Jika kita bergaul dengan orang yang jahat, kemungkinan juga kita akan kecipratan kejelekannya. Maka ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan secara alamiah Allah memberi bisikan-bisikan itu lewat saudara-saudara kita. Tapi ada juga bisikan yang mungkin berupa ilham Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini sangat jarang. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita taufik dan hidayahnya, supaya walaupun kita ini hidup di lingkungan yang kurang baik, kita dapat ilham untuk senantiasa berbuat kebaikan. Berikutnya ditegaskan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya. Kita tahu kita semuanya adalah manusia. Manusia itu al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Maka beruntunglah orang yang kalau berbuat salah kemudian beristighfar. Orang kalau berbuat salah kemudian mohon ampun kepada Allah. Itu amat beruntung orang yang model seperti itu. Kemudian di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa. Itu pun bagian dari pensucian jiwa kita. Syukur-syukur kemudian kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sholat 5 waktu, kita tambahi dengan sholat-sholat rawatib dan sholat-sholat yang lainnya. Juga ditambahi dengan bersedekah. Kita niatkan semuanya itu untuk pensucian jiwa kita. Insya Allah dengan orang-orang yang hatinya suci, dia akan mendapat karunia dari Allah berupa kedamaian hidup dan pencerahan. Maka dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, mumpung kita di lapangan ini sedang bersyukur kepada Allah, mari kita camkan bahwa kita itu hidup di dunia ini tidak cuma sekedar hidup, tapi adalah perjalanan panjang untuk sebuah kepastian. Sebuah kepastian apa itu? Sebuah kepastian yang namanya kematian. Di balik kematian itu apa? Di balik kematian adalah kekekalan. Yang di sana kemudian Rasulullah sudah banyak memberi kabar-kabar di dalam Al-Quran. Itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Jiwa yang punya-ganjing ini Bapak Ibu Saudara sekalian juga kebanyakan ini di masa remaja Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka masa remaja dan dewasa awal ini mari kita waspada. Biasanya umur 13 tahun sampai 25. Ini masa-masa mencari jati diri. Maka hendaknya kita ini bergaul, berguru dengan orang yang benar. Di umur-umur remaja ini pencarian jati diri sedang berlangsung. Seseorang bisa menjadi baik jika mendapat kawan yang baik, dan menjadi jahat jika berkawan dengan orang-orang jahat. Para remaja dan pemuda, jika terlanjur berbuat maksiat, mari segera bertobat. Bertobat itu berarti kembali kepada jalan Allah. Jangan sampai kita kemudian dilanjutkan. Misalnya kita sedang merantau, gara-gara tidak ada orang satu desa di perantauan itu, tidak ada yang tahu, sedang berbuat maksiat, dilanjutkan. Padahal kita yakin bahwa yang namanya kematian itu pasti akan datang, dan kematian itu tidak bisa diprediksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di zaman ini sering isaknya sedang bergurau dengan tetangga, dengan sanak saudara, subuh sudah terdengar berita kematian. Maka yang kita camkan ialah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, an-nafsul lawwamah, jiwa yang menyesal.
Ini dikemukakan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu 'alan najma'a idama. Dan demi nafsu yang menyesal, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal. Selanjutnya dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dikisahkan tentang kondisi-kondisi hari kiamat, rahasia-rahasia hari kiamat. Dan berita tentang hari kiamat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, merupakan salah satu misi dari kenabian Nabi Muhammad, yaitu memberi kabar kepada umat manusia bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada namanya hari kebangkitan. Kita tahu dalam sejarah, setelah turunnya ayat fasda bima tu'maru wa a'rid anil jahilin, ini ayat yang menganjurkan agar Nabi segera menyeru secara terang-terangan kepada umatnya. Maka di saat itu kemudian Nabi Muhammad memanggil sanak kerabatnya orang-orang kafir Quraisy itu ke Bukit Shafa. Kemudian Nabi Muhammad berpidato di sini, wahai saudaraku semuanya, kalau aku katakan bahwa di balik lembah ini ada pasukan besar yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Abu Lahab kemudian menjawab, wahai Muhammad, selama ini kami meyakini engkau adalah maha benar, tidak pernah berdusta. Maka kami mempercayainya kalau kamu mengatakan bahwa di balik lembah ini ada pasukan besar yang akan menggilas kami. Wahai saudara-saudaraku semuanya, sesungguhnya ada peristiwa yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu peristiwa sesudah kematian yang namanya akhirat. Begitu inti pidato Nabi Muhammad, Bapak Ibu Saudara sekalian. Intinya apa, Bapak dan Saudara sekalian? Bahwa kelak di akhirat itu kita akan dikembalikan, dan jiwa-jiwa kita dipastikan akan menyesal. Entah menyesal yang bertubi-tubi, menyesal yang sangat menyesal, ataukah sekedar menyesal yang kecil, itu tergantung amal ibadah kita semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut Az-Zamakhsyari, ulama Islam yang sangat terkenal, Bapak Ibu Saudara sekalian, jiwa-jiwa manusia akan menyesali diri pada hari kiamat. Jadi walaupun Islam pun menyesal. Karena apa? Mereka menyesal karena selama hidup di dunia ini ibadahnya kurang maksimal, ibadahnya masih asal-asalan, masih sangat terbius dengan kehidupan duniawi. Maka orang yang seperti ini walaupun Islam, dia tetap menyesal. Sebaliknya orang kafir pun menyesal dengan menyesal yang sangat menyesal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dalam surat di juz Amma itu disebutkan bahwa mereka kok tidak menjadi debu saja, kenapa kok hidup lagi? Mereka ingin kemudian dihidupkan lagi supaya bisa beramal kebajikan. Intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, jiwa kita itu pasti akan menyesal. Lebih-lebih kita yang kemudian banyak terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang amat tidak disukai oleh Allah. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ayat ini sangat saya sayangi, saya senangi, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, golongan ayat ini. Ini dalam surat Al-Fajr. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini dikenal dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, ini kebanyakan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang sudah mengalami pencerahan, hidupnya sudah tahu pahit asinnya garam kehidupan, dia sudah berumur, insya Allah mudah-mudahan bisa mengalami nafsul mutmainnah ini.
umurnya sudah cukup, dia merasa hidup di dunia ini sudah cukup. Sebagaimana Nabi Muhammad hidup di dunia ini adalah 63 tahun. Maka kita selayaknya siap-siap Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kemudian sudah mendekati 63, mari kita siap-siap untuk menghadap Allah. Jika kita masih gonjang-ganjing, masih ragu tentang adanya kehidupan di akhirat, mari kita pusatkan diri kita untuk tetap menjadi pribadi yang beriman. Kita sucikan jiwa kita, mudah-mudahan dengan itu kita tetap menjadi pribadi yang bertakwa. Terjemahan ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu radiyatan dengan ridho, mardiyah dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah engkau ke dalam hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jiwa yang tenang, kata kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kalau kita belum merasakan ketenangan jiwa di umur-umur kita yang sudah lebih dari 63, mari kita banyak beristighfar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah secara maksimal. Semoga dengan itu Allah memberi kita pencerahan dan memberi kita kenikmatan ibadah. Sehingga dengan demikian nanti kita akan dipersilahkan oleh Allah. Karena apa? Hakikatnya kita semuanya ini orang-orang beriman itu pasti sudah masuk surga pasti. Karena apa? Sudah punya kuncinya. Kita ingat bahwa kunci surga sudah ada di tangan kita, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya sudah mengerti apa itu kunci surga. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Lebih-lebih orang yang akhir hayatnya itu bisa melafalkan la ilaha illallah. Itu adalah sukses yang hakiki. Maka orang yang seperti ini akan dipersilakan oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu radiyatan dengan ridho. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kemudian rasanya belum ikhlas untuk meninggalkan dunia ini karena kekayaan kita begitu banyak belum kita nikmati, mari kita telah kembali apakah hidup kita ini sudah betul. Boleh kekayaan itu dibawa ke akhirat, boleh, monggo. Kalau kita senang dengan kekayaan kita, monggo dibawa. Caranya bagaimana? Caranya disalurkan kepada lembaga-lembaga agama, disampaikan untuk membantu fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Itu adalah cara kita membawa kekayaan kita untuk bandani anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Itu hakikatnya adalah cara kita membawa kekayaan kita ke akhirat. Kita ridho meninggalkan dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat jenazah yang sudah wafat itu pasti tangannya itu akan jeber. Gak ada tangan orang mati itu kemudian gegem kayak gini, gak ada. Jeber. Di tempat yang lain kemudian dilambangkan dengan uang yang disawur-sawurkan. Itu sebenarnya adalah pengingat untuk kita semuanya bahwa orang mati itu tidak butuh kekayaan secara fisik, tapi yang dibutuhkan adalah kekayaan secara niat, pengorbanan secara niat. Jadi kita kalau membawa kekayaan kita ke akhirat, niat kita harus tulus ikhlas mencari ridho Allah. Maka orang yang seperti ini bisa kembali kepada Allah radiyatan dengan ridho, mardiyatan juga diridhoi. Diridhoi oleh siapa? Diridhoi oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah ini, mari kita telah kembali konsep-konsep keridhaan dalam masyarakat kita. Mumpung kita ini hidup di masyarakat, suami ketemu istri, anak ketemu bapak dan sebagainya, mari kita kembali lihat hadis-hadis Nabi tentang keridhaan Allah. Yang pertama, ayat Al-Quran menyebutkan, hadis Nabi menyebutkan, ridallahu fi ridal walidaini wasutullahi fi suhqil walidaini. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Insya Allah masyarakat Batak ini adalah laki-lakinya soleh, perempuan-perempuannya solehah, bapak-bapaknya soleh, ibu-ibunya juga solehah.
Maka sudah selayaknya kita sebagai anak senantiasa mencari ridho kedua orang tua. Mari mumpung di hari Lebaran, di hari yang fitri ini, kita mencari ridho orang-orang tua kita. Kita diskusi secara jelas apa yang membuat Bapak Ibu ridho. Jika yang membuat keridhaan orang tua kita adalah sejalan dengan keridhaan Allah, alhamdulillah, itu berarti satu frekuensi Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kita yakin bahwa di tangan-tangan orang tua kita, di tangan bapak-bapak kita, doa-doa kita akan didengar oleh Allah. Keridhaan berikutnya Bapak Ibu saudara sekalian, ini khusus untuk ibu-ibu, saudara remaja putri semuanya. Suksesnya jenengan semuanya tergantung pada keridhaan suami. Lebih-lebih suaminya itu adalah pribadi-pribadi yang soleh, pribadi yang rajin beribadah pada Allah, maka keridhaan suami adalah segala-galanya. Ini ada hadis yang sangat terkenal Bapak Ibu saudara sekalian yang menceritakan, yang intinya bisa kami simpulkan, barang siapa wanita yang sudah melaksanakan sholat, zakat, puasa juga cukup, kemudian memelihara farjinya, kemudian dia berbakti kepada suaminya, maka silakan dipilih surga yang ia inginkan. Nah, ini kan luar biasa sekali Bapak Ibu saudara sekalian. Karena hakikatnya jihadnya seorang istri itu adalah di rumahnya suami. Maka di sana itu perjuangan Bapak Ibu, perjuangan ibu-ibu sekalian. Maka silakan dijaga dirinya, silakan dijaga amanah suaminya. Insya Allah jenengan itu lebih sukses daripada suaminya di hadapan Allah. Karena apa? Karena jenengan sudah mendapat pahala jihad fisabilillah. Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian jika kita sudah mendapat ridho dengan kehidupan dunia ini dan siap ke akhirat, juga sudah mendapat ridho dari Allah, maka ini Allah akan mempersilahkan kita wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kalian semuanya itu fi ibadi, ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah terlanjur hidup di dunia ini janjane cari apa toh? Kita kan hakikatnya kan ya mencari bekal untuk akhirat kita. Maka mari kita camkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah mazra'atul akhirah, sarana untuk mencari akhirat. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita akhiri khutbah ini dengan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita pribadi-pribadi yang mudah menjalankan amal ibadah dan termasuk hamba-hamba Allah yang ridho dan diridhoi dan masuk ke dalam jannah-nya Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.